Hai Fascination, ternyata cincin itu nggak cuma bisa dipakai di jari, tapi juga bisa dipakai di Mr. P kalian. Nah, kok bisa dok? Yuk simak video ini sampai selesai. Nah, yang pertama aku mau jelasin sebenarnya fungsinya ring ini buat apa sih. Jadi ring ini itu sebenarnya adalah suatu alat bantu seks yang biasanya digunakan pada orang-orang yang punya masalah dengan disfungsi ereksi atau dengan impotensi. Jadi ceritanya gini, ketika orang itu mengalami rangsangan seksual atau mendapat rangsangan seksual, maka otak itu akan mengirimkan suatu sinyal-sinyal yang kemudian akan membuat pembuluh darah ke dalam penis itu akan melebar. Dan hal ini akan menyebabkan aliran darah dalam penis akan meningkat sehingga penis itu menjadi lebih panjang dan menjadi lebih keras. Dan inilah yang disebut dengan mekanisme ereksi. Nah, pada orang-orang tertentu yang misalnya punya penyakit seperti diabetes mellitus atau punya penyakit saraf, itu ternyata mekanisme ini akan terganggu. Sehingga aliran darah yang masuk ke dalam penis itu akan keluar lagi. Sehingga penisnya akan menjadi loyo, dan inilah yang disebut dengan disfungsi ereksi. Nah, tujuan kita menggunakan cincin ini sebenarnya adalah untuk menghambat supaya aliran darah pada penis itu tidak keluar lagi. Sehingga penis itu akan tetap keras dan akan tetap panjang sehingga orang yang memiliki masalah disfungsi ereksi tetap dapat melakukan aktivitas seksualnya. Nah, ternyata orang-orang yang memakai cincin ini itu bukan orang-orang yang punya masalah disfungsi ereksi saja loh. Ternyata orang-orang yang normal atau tidak punya masalah ereksi juga suka menggunakan cincin ini. Karena mereka percaya ketika kita menggunakan cincin ini, itu penis akan menjadi lebih panjang, menjadi lebih keras, dan akan lebih lama keluarnya. Nah, kemudian pertanyaan kedua yang sering kali ditanyakan ke aku adalah, dok, aman nggak sih menggunakan cincin ini? Nah, sebenarnya jawabannya adalah aman-aman aja asal kalian tahu cara menggunakannya. Nah, gimana sih cara menggunakannya? Sebenarnya ada 5 hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian menggunakan cincin ini. Jadi hal yang pertama adalah kapan sih kita menggunakan cincin ini? Jadi sebenarnya menurut caranya adalah cincin ini bisa kalian gunakan sebelum ereksi maupun setelah ereksi. Tapi lebih gampang digunakan pada saat sebelum terjadinya ereksi. Karena kalau misalnya penis itu belum ereksi, penis kan cenderung menjadi lebih lembek. Sehingga ketika dimasukin dengan cincin ini, itu akan lebih mudah dibandingkan ketika penis sudah ereksi. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa lebih enak dimasukkan pada saat penisnya udah ereksi, kalian bisa lenturin dulu cincin ini seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam penis. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa menggunakan pelumas pada saat menggunakan cincin ini. Jadi ketika memasukkan ke dalam penis, kalian lebih baik menggunakan pelumas. Tujuannya adalah supaya menghindari gesekan antara bahan dari cincin ini dengan kulit penis kalian yang bisa menyebabkan terjadinya iritasi. Kemudian yang penting juga adalah ketika kalian menggunakan pelumas, kalian harus menggunakan pelumas yang aman untuk kulit penis, supaya tidak terjadi reaksi iritasi atau alergi. Jadi jangan sembarangan menggunakan pelumas seperti body lotion ataupun minyak goreng ya. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah ukuran dari ring dan berapa lama kalian bisa menggunakannya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ring ini, kalian harus tahu ukuran penis kalian. Jadi kalau misalnya ukuran penis kalian tergolong cukup besar, kalian juga harus mencari ring yang ukurannya cukup besar. Jangan dipaksakan dengan menggunakan ring yang kecil. Kalau misalnya kalian memaksakan, yang terjadi adalah malah akan terjadi kerusakan pada jaringan pada penis, dan ini justru akan berbahaya karena akan menyebabkan ketika penis ereksi itu bisa menjadi bengkok. Nah, kemudian berapa lama sih kita bisa menggunakan ring ini untuk penis? Sebenarnya nggak ada patokan resmi ya, tapi kalau saran saya itu 15-20 menit itu sudah cukup. Karena biasanya 15-20 menit itu adalah durasi yang cukup untuk melakukan satu siklus hubungan seksual. Dan kemudian kalian harus tahu ketika kalian merasa ada rasa nyeri pada penis ketika menggunakan alat ini, sebaiknya alat ini harus segera dilepaskan. Karena itu adalah sinyal-sinyal dari tubuh bahwa pembuluh darah itu benar-benar tersumbat. Dan kalau misalnya kalian nggak melepas dengan segera, takutnya memang akan terjadi cedera pada penis yang seperti aku jelasin tadi. Kemudian yang berikutnya adalah letaknya di mana, dok? Nah, jadi ada beberapa tutorial yang menjelaskan ada yang masangnya seperti ini, jadi pada pangkal penis. Ada juga yang menjelaskan pada tengah-tengahnya atau bisa juga dipakai pada ujung penis. Tapi sebaiknya kalian menggunakannya pada pangkal penis, karena tujuannya kalau kalian pakai pada pangkal penis, itu dia tidak akan mudah lepas ketika dimasukkan ke dalam liang vagina. Takutnya ketika kalian menggunakan pada bagian tengah atau pada bagian ujung penis, kemudian dimasukin ke dalam liang vagina, kemudian cincin ini akan tertinggal pada liang vagina dan ini cukup susah untuk dikeluarkan. Jadi kayak cari masalah baru gitu.
Kemudian yang kelima adalah jangan lupa ketika selesai kalian pakai, ini harus dicuci ulang. Jadi ini sebenarnya adalah produk yang bisa digunakan berkali-kali atau reusable. Jadi nggak cuma sekali pakai kemudian dibuang. Jadi kalian bisa pakai lagi tapi harus dicuci dengan bersih. Dan yang pasti adalah kalian kalau misalnya beli ini, itu tidak boleh gantian dengan orang lain ya. Karena itu justru akan meningkatkan resiko terjadi penularan infeksi menular seksual. Jadi kalian harus punya sendiri. Ini murah banget kok, kalian bisa beli di sini ya. Nah, meskipun aman, ternyata tetap saja bisa terjadi yang namanya efek samping. Jadi biasanya efek samping yang sering terjadi adalah cincin ini itu tidak bisa dilepaskan dari penis. Jadi kalian harus tahu gimana cara ngelepasinnya kalau misalnya hal itu terjadi. Nah, ini adalah beberapa tips. Yang pertama adalah kalian bisa mengambil pelumas, kemudian kalian oleskan pada bagian sekitar dari ring ini. Tujuannya adalah supaya ring ini lebih mudah dikeluarkan. Kemudian kalau misalnya masih nggak bisa, tips kedua adalah kalian bisa selipin kertas atau selipin tisu di sini. Kemudian kalian bisa potong ringnya dengan menggunakan gunting. Nah, kalau misalnya dua cara ini tidak bisa berhasil, maka yang harus kalian lakukan adalah cepat-cepat datang ke rumah sakit supaya bisa mendapatkan bantuan dari tenaga medis agar penisnya tidak mengalami cedera lebih lanjut. Kemudian yang terakhir pesan aku adalah memang ring ini bisa digunakan untuk membantu masalah-masalah dengan disfungsi ereksi. Tapi kalau kalian punya masalah disfungsi ereksi atau impotensi yang serius dan tidak bisa ditangani dengan ring ini, kalian harus mencari pertolongan ke dokter spesialis andrologi yang terdekat supaya kalian bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut. Akhir kata, terima kasih telah menonton video YouTube Kata Dokdan kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, pingin konsultasi atau ada ide untuk konten berikutnya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Bye-bye.